Padahal dia orang. Dan Islam yang benar itu juga asing di tengah orang-orang Islam yang tidak ngerti Islam yang benar. Sunnah itu asing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Dan dengannya kita memohon pertolongan dalam semua urusan. Baik urusan agama atau urusan dunia. Karena tidak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Dan yang sulit Allah bisa menjadikannya mudah kalau Allah berkehendak. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam dan berkahmu senantiasa Kau curahkan untuk hamba yang Kau utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk orang-orang yang meniti jalan beliau kelak sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah, kita kembali mengkaji demi mendekatkan diri kepada Ilahi. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Allah Jalla Jalaluh. Karena tak kenal maka tak sayang. Banyak umat Islam yang mereka hanya membawa KTP Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Banyak mereka yang memanggil Allah, tapi mereka juga tidak kenal siapa sebenarnya Allah. Sehingga tidak sedikit ritual-ritual, ibadah-ibadah yang seharusnya hanya diperuntukkan Allah, ternyata mereka selewengkan kepada selain Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya. Allah mengenalkan dirinya lewat sifat-sifatnya. Allah mengenalkan dirinya lewat tanda-tanda kebesaran Allah, lewat ciptaannya. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau kenal. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwasanya kita berusaha untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh lewat nama-namanya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Kita sudah mempelajari beberapa nama Allah pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang nama Allah As-Sami', Al-Basir, dan Al-Alim. As-Sami' yang artinya Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Dan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Tiga nama ini sering Allah sebutkan Sami' bersama Basir, Sami' bersama Alim, menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang kuat antara tiga nama ini. Berkaitan dengan nama As-Sami', Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sebanyak 50 kali Allah menyebutkan nama Sami'. Contohnya yang di surat Al-Mujadilah ayat 1. Coba dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan namanya Sami' Basir. Tempat perempuan itu datang kepada Nabi SAW mengadukan gugatan terhadap suaminya. Dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar pembicaraan yang terjadi antara Nabi dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika perempuan ini sedang curhat kepada Rasul SAW, Aisyah ada di situ. Dan kita tahu rumah Nabi tidak besar. Ya sekitar 5 kali 5 rumah Rasulullah SAW. Dalam posisi yang tidak jauh, Aisyah itu kadangkala dengar suaranya perempuan itu. Dan banyak yang dia tidak dengar. Tapi subhanallah, ternyata Allah mendengar semua itu dengan jelas. Inna wallahu yasma'u tahawur. Pendengaran Allah Jalla Jalaluh berbeda dengan pendengaran manusia. Allah menjadikan manusia mendengar dan melihat. Coba dibuka di surat Al-Insan. Di surat Al-Insan Allah menyebutkan bahwasanya Dia menciptakan manusia faja'alnahu sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada 'alal insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an. Barakallahu fiik. Pernah datang kepada waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sepasang kemani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, dan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Barakallahu fiik. Allah sebutkan bahwasanya Allah menjadikan manusia sami'an basira. Manusia mendengar dan manusia melihat. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya kalau dia maha mendengar dan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Tapi tentunya tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran hambanya. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan hambanya. Suatu bukti kita tuh kadangkala ketika jauh dari suara, kita tidak akan mendengar. Tapi Allah mendengar yang jauh sama dengan yang dekat. Allah mendengarkan semua suara. Allah mendengarkan semua permintaan hambanya. Dan kita tahu orang semua memiliki permintaan dan permohonan yang macam-macam. Dan semua permohonan itu Allah mendengar. Apa saja yang dipinta oleh manusia. Kita tahu entah ada berapa suara di muka bumi ini dalam 1 detik. Ada berbagai macam permintaan manusia dalam satu waktu ini kita lihat. Apalagi kalau di satu tempat. Seperti ketika di Masjidil Haram. Ketika di Padang Arafah. Berapa orang tuh yang angkat tangan memohon kepada Allah. Mereka meminta. Dan Allah mendengar semua itu. Dan pendengaran Allah ini terbagi menjadi 2. Para ulama menjelaskan bahwasanya pendengaran Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama perlu diingat bahwasanya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menyebutkan bahwasanya
tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kita menetapkannya karena Allah menetapkan untuk dirinya. Kita nggak boleh membuat sebuah sifat tertentu buat Allah. Sebagaimana kita tidak boleh menafikan sebuah sifat atau sebuah nama yang Allah menetapkannya. Allah Maha mendengar. Iya, Allah mendengar. Manusia mendengar. Tentunya berbeda. Pendengaran Allah dan pendengaran hambanya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kembali tadi yang kita sampaikan bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Allah Jalla Jalaluh mendengar permintaan hambanya. Yang pertama mendengar suara, yang kedua mendengarkan permintaan hambanya. Kita lihat Allah menyebutkan umpamanya kisah Nabi Zakaria yang Nabi Zakaria berdoa di surat Ibrahim ayat 39 ya. Dia mengatakan inna rabbi la sami'ud du'a ya. Sesungguhnya Rabbku itu Maha mendengar doa. Allah mengabulkan doa. Jadi mendengar itu ada mendengar yang maknanya mendengar suara, ada mendengar yang merespon dari suara yang disampaikan. Ini yang kedua. Dan Allah mendengar suara dan merespon apa yang Allah dengar dari permintaan hambanya. Ada orang yang mendengar tapi tidak merespon, nggak paham dia dengan apa yang dipinta. Umpamanya ada orang nih pakai jaket ya, dia pakai jaket, lalu Anda ngomong sama dia, Mas ada kala jengking di pundakmu, katanya. Orang ini cuma diam ketawa, oh iya makasih kata dia. Berarti dia nggak paham dengan apa yang diomongkan. Ketika dia paham, maka dia akan membuka jaketnya. Dia akan mencari itu kala jengking, mungkin dia juga akan membunuh. Ada respon dari dirinya karena dia mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala merespon permintaan-permintaan hambanya. Dan kalau kita lihat setiap sholat nih, imam ketika mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi hambanya yang memujinya. Allah mendengar semua suara. Tapi kenapa Allah khususkan di sini? Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Lalu kita mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian dengar imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kalian langsung tuh mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kita mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Kenapa mengatakan itu? Karena Allah akan memberikan jawaban. Di riwayat lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasma'illahu lakum. Allah akan dengar tuh yang kalian ucapkan. Allah akan mendengar bukan masalah suara. Tapi Allah akan mendengar apa yang kalian pinta. Maka di sini kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Nabi mengajarkan doa agar kita berlindung dari 4 hal. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Apa maksudnya doa yang tidak dengar? Allah mendengar doa, suara orang yang meminta, itu Allah dengar. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan apa yang dipinta. Maka dikatakan Allah tidak mendengar doamu. Kenapa? Ya karena engkau makan haram ya. Karena syarat-syarat doa tidak kau penuhi. Karena kau berdoa meminta agar diputuskan silaturahim, maka Allah tidak dengar. Maka ini pun dikatakan la yusma. Artinya tidak didengar. Allah mendengar suara, Allah mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kita beriman dengan nama Allah yang agung ini. Bahwasanya Allah mendengar. Di sini seorang hamba akan berhati-hati
mengeluarkan sesuatu dari lisan. Ghibah yang terjadi. Kalau dia tahu bahwasanya apa yang diomongkan itu didengar oleh Allah Jalla Jalaluh, dan Allah akan memberikan sanksi kepadamu, maka orang mau tidak mau akan berhenti ghibahin orang. Jangan itu. Kita kadang-kadang ngobrolin orang ya. Tahu-tahu ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ubah obrolan kita. Kita ngobrolin yang lain. Soalnya nih orang yang datang itu yang kita ghibahin. Atau kita tidak ingin orang lain tahu apa yang sedang kita omongkan. Maka di sini beriman dengan nama Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, membuat kita tidak mudah mengucapkan ucapan kecuali setelah kita berfikir. Maka ingat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan." Ada orang tuh yang berucap, yang ngomong dengan ucapan yang dia sepelekan, dia remehkan dampak dari apa yang dia ucapkan. Ternyata dengan ucapan itu dia masuk ke neraka jahanam selama 70 tahun. Karena Allah dengar yang kau ucapkan. Sehingga orang yang berzikir ya, orang yang berdoa. Di sini Rasul SAW pernah melihat pada sahabatnya mereka berdoa dengan suara yang keras. Dalam satu perjalanan, ketika kita naik ke atas, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar dengan suara yang keras. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kata Nabi SAW, kalian kasihilah diri kalian. Kasihilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Yang kalian seru itu bukan zat yang tuli maupun ghaib, jauh, enggak. Walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha melihat, dan dia itu dekat. Sehingga seorang ketika berdoa tidak perlu dia jerat-jerit. Tidak perlu. Karena subhanallah, kalau kita bicara mic, kadangkala ketika mic-nya itu nggak enak, kayak tadilah. Tadi anak ceramah dikatakan putus-putus, nggak kedengar, karena koneksinya mungkin kurang bagus ya, karena mic-nya mungkin yang kurang bagus, sehingga yang di sana tidak bisa mendengar. Dan itulah pendengaran manusia, terbatas. Ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia tidak bisa dengar. Ketika suara itu kecil, dia tidak bisa dengar. Ketika telinga dia sakit, dia tidak bisa dengar. Walillahil matsul a'la. Tapi Allah yang tidak ada yang menyerupai dia, dia maha mendengar segala sesuatu. Sekali lagi ini membuat seorang hamba, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah mendengar. Di surat Thaha ayat 7, Allah mengatakan, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau engkau ngomong, berbicara dengan ucapan yang keras, maka ketahuilah bahwasanya dia tuh mengetahui yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Maka kita perlu menggunakan, kita tahu tuh 4 tingkatan menghafal Asma'ullahul Husna. Yang pertama, coba sebutkan tuh 4 tingkatan kita menghafal Asma'ul Husna. Yang bisa menghafal 99 nama akan masuk surga. Fadhali. Mana yang masih ingat? Yang pertama menghitung dan menghafalnya. Iya. Yang kedua menghafal dan memahami artinya. Memahami yang artinya. Ketiga kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Yang keempat kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Contoh beribadah dengan nama As-Sami apa?
berdoa, misalnya ya Allah ya Sami. Ya, itu berdoa, enggak. doa. Beribadah dengan nama As-Sami. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita selalu mengingat bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Iya, barakallahu fiik. Nah, beribadah dengan nama Allah Sami, salah satu contohnya kita mau ngomong itu mikir. Allah nih dengar nih, Allah ridho enggak? Kemudian tatkala kita punya masalah, kita beribadah, udahlah. Kita minta sama Allah nih. Allah dengar tuh. Ini artinya dia meyakini dan menjadikan nama Allah As-Sami mendampingi dia dalam kehidupan itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah bersama Ismail. Nih dia selesai membangun Ka'bah, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Zakaria ketika minta anak, dia mengatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan bagi aku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengar doa. Maka dengan cara seperti ini, kita berdoa dengan nama As-Sami dan kita beribadah dengan nama As-Sami itu. Walaupun suaranya tidak keras. Kita duduk berzikir di tengah malam yang gelap gulita. Tidak ada yang mendengar suara kita. Tapi Allah mendengar suara kita. Bahkan detak jantung kita. Orang kalau mau dengar detak jantung orang, itu kan harus telinganya ditaruh tuh di dadanya. Dilihat ada detak jantung. Tapi Allah dari fawqa sab'i samawat, dari atas arasnya, dia mendengar semua suara. Baik, ini berkaitan dengan nama As-Sami. Baik, kita beralih kepada nama Allah yang selanjutnya, yaitu nama Allah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Kalau nama As-Sami itu lebih kurang 50 kali, kalau nama Al-Basir itu kira-kira 40 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya yang tadi sudah kita baca, di surat Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah, tiada sesuatu pun yang menyerupai dia dan dia itu maha mendengar dan maha melihat. Di surat Al-Baqarah ayat 265 Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah? Bahwasanya Allah maha melihat. Allah di antara yang perlu kita yakini adalah menetapkan kalau Allah memiliki penglihatan dan melihat kita. Di dalam surat At-Tur Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Engkau bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, dalam menunggu keputusan Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau bi a'yunina, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu a'war, dia punya mata. Dia punya mata tapi matanya itu cacat. Istilahnya picek ya. Nggak tahu bahasa apa picek gitu. Tapi kayak gitu tuh. Allah nggak kayak gitu. Allah memiliki mata dan Allah melihat dan kita menetapkan hal itu buat Allah. Dan Allah mengetahui segala sesuatu ya. Sampai ada doa. Ada seorang penyair ini, Syekh Abdul Razak, menukil ucapan seorang penyair ya, yang dalam bahasa Arabnya dikatakan, tunggu sebentar. Ya man yara maddal ba'udi janahahu fi zulmatil laylil bahimil alyali wa yara manata uruqiha fi nahriha
wal mukha fi tilkal 'idhamin nuhali umnun alayya bitaubatin tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali. Di sini kita lihat seorang penyair ini ketika yakin Allah Maha melihat, maka dia menggunakan sifat Allah dan namanya itu untuk meminta. Dia memulai dengan mengatakan, wahai zat yang melihat kerumunan nyamuk dan sayapnya. Di riwayat lain bukan kerumunan nyamuk, tapi madda, yaitu ketika nyamuk itu membentangkan sayapnya. Fidhul pada malam hari yang amat gelap gulita. Dan dia melihat urat-urat di lehernya. Urat-urat di lehernya, tempat jalannya darah tuh. Ketika dia nyedot darah tuh nyamuknya kita lihat. Kemudian lewat di urat-uratnya masuk entah ke perutnya. Kemudian Allah itu melihat sum-sum tulangnya. Jadi sum-sum yang ada di tulang nyamuk itu Allah tembus dapat melihat ke sana. Padahal tulang itu sangat kecil sekali. Ini setelah kita menyebutkan, kita memaparkan kepada Allah tentang kebesaran Allah, baru minta sama Allah. Mengatakan, umnun alayya Allah, karuniakan, anugerahkan kepadaku taubat yang dengannya engkau hapuskan apa dari dosa-dosa dan noda-noda yang telah terjadi pada masa yang berlalu. Ini beriman dengan nama Allah Al-Basir. Maka kita beribadah dengan itu dan memohon dengan nama itu. Di antaranya kita beriman dengan nama Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan, yang dilakukan anak kita. Di sini orang tua menanamkan kepada anak-anaknya, mengatakan, nak, abah memang gak ngelihat nak ya, umi gak ngelihat engkau nak, tapi Allah ngelihat nak. Dimanapun engkau berada, engkau sedang ngapain, Allah melihat. Engkau sedang di kamar, kau tutup pintu, kau mungkin jalan-jalan sama sahibmu, abah gak bisa 24 jam ngelihat engkau, ngawasin dirimu, tapi Allah melihat engkau. Maka keimanan dengan nama Allah ini adalah salah satu cemeti yang membuat orang itu jadi takut untuk berbuat dosa. Maka perlu dipupuk keimanan dengan nama Allah Al-Basir. Baca tuh ayat-ayat tentang nama-nama Allah Al-Basir. Bagaimana Allah menjadikan itu sebagai peringatan buat orang-orang agar tidak sembarangan beramal. Di surat At-Taghabun ayat 2. Coba dibaca. Nah, surat At-Taghabun ayat 2. Silakan Ibu yang membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang mau kafir fadhal, yang mau mukmin fadhal. Dan Allah tahu tuh dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian Allah di surat Al-Fussilat ya, ketika Allah menceritakan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan nista, yang mereka berpikir Allah tidak melihat mereka, Allah mengatakan kepada mereka di surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum. Kalian mau beramalah terserah kalian. Kalian mau ngapain terserah kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Kalian tahu Allah itu maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Artinya Allah
mengancam mereka dengan nama Al-Basir ini karena orang mau tidak mau ketika tahu dia sedang diawasin, sedang dilihat, ada mata yang memandang dia insya Allah akan berhenti melakukan sesuatu yang nista. Contohnya nih, CCTV yang ada. Berapa banyak orang setelah adanya CCTV, maling itu nggak jadi nyuri. Tapi ketika dia belum tahu ya ada CCTV, maka kita lihat banyak terekam oleh CCTV orang-orang yang mencuri. Mencuri motor terekam oleh CCTV. Lalu dia ketangkep, dibawa di sidang. Dia mengatakan, enggak, aku enggak mencuri. Kau mencuri? Enggak mencuri aku. Mana buktinya kalau aku mencuri? Lalu dia disetelkan di sebuah layar video nih. Ada seorang yang datang. Tolah-toleh kiri kanan. Terus dia pakai kunci T dia masukin. Dia masih tolah-toleh kiri kanan. Dia nggak tahu kalau di atas tuh ada yang ngawasin dia. Coba akhirnya dia mengatakan, iya itu aku. Dia tidak bisa mengingkari. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah ternyata ada CCTV ya. Ya udah mau gimana lagi, udah takdirnya katanya. Ketangkap umpamanya dia mengatakan. Tapi ketika dia mau taruh tuh kunci T, kemudian dia noleh ke CCTV, nggak jadi dia tuh. Kenapa? Ketahuan dia, ketangkap dia. Maka beriman dengan nama Allah Al-Basir itu membuat orang jadi, kalau sami itu masalah ucapan, kalau basir ini berkaitan dengan perbuatan dan tindakan. Maka perlu ditanamkan tuh beriman dengan Al-Basir ya. Syekh Abdul Razak menceritakan tentang orang tuh yang diajak berzina oleh seorang lelaki di balik kampungnya di malam hari ketika langit berhias bintang-bintang yang indah. Kata lelakinya ini, ayo nih kita mulai nih, kata dia. Nggak ada yang ngelihat kita kecuali bintang-bintang. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata orang ini? Fa'aina mukaukibuha. Kata wanita ini mengatakan, mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Kalau kau katakan tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang, mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Maka para jamaah, beribadah dengan nama Allah Al-Basir, selain kita hidup menjadi tenang, kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang melakukan tindakan kriminal terhadap kita, jadi berkaitan dengan nama Al-Basir ya, di mana seorang ketika menanamkan kepada dirinya bahwa segala yang dia lakukan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita jadi tenang. Kalau ada yang menyakiti, kalau ada orang yang tidak ketemu nih, modelnya kejadian apa di Jakarta, tahu-tahu ada jenazah, ada bangkai yang dibuang, ada wanita dibuang di sungai tanpa kepala, na'udzubillah ya. Mungkin orang itu merasa nggak akan ketahuan. Kita beriman, Allah basir. Allah melihat tuh, tinggal tunggu waktu. Allah melihat dan tinggal tunggu waktu. Taib, selesai nih nama yang ketiga Al-Basir, dan nama yang kedua, nama yang ketiga adalah Al-Alim yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanallah. Berkaitan nama Al-Alim ini, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi mengenalkan dirinya dengan nama Al-Alim di dalam Al-Quranul Karim. Kalau As-Sami kurang lebih 50. Al-Basir 40. Kalau Al-Alim ini disebutkan lebih dari 150 kali di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hampir mungkin di setiap halaman dalam Al-Quranul Karim kita akan mendapatkan Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa dia adalah
Al-Alim. Di surat Ar-Rum ayat 54 ya. Kalau kita membuka Al-Quran yang digital, lalu kita tulis Alim, maka kita akan lihat ayat pertama disebutkan Alim adalah Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 29. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia akan mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Disebutkan di sini wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika Allah menciptakan bumi ini, ketika Allah kemudian menciptakan langit, Allah jadikan 7 lapis langit, dan Dia dengan segala sesuatu mengetahui. Ada orang yang mencipta, tapi dia tidak tahu dengan apa yang dia bikin. Dia tidak tahu dengan secara detail apa yang ada dalam ciptaannya. Sedangkan Allah dengan segala sesuatu Allah tahu. Allah itu bukan hanya tahu yang sudah terjadi. Allah tahu dengan makan sesuatu yang sudah berlalu. Wa ma yakun. Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Wa kaifa kana law. Bagaimana proses kejadiannya nanti. Dan kalau sudah terjadi, nanti akhir cerita dari apa yang sudah Allah ciptakan itu bagaimana? Allah tahu semua itu. Manusia punya ilmu, naam. Tapi ingat, ilmu manusia sangat sedikit sekali. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun ilmu yang ada pada diri kalian itu qalil jiddan. Permisalan ilmu Allah dengan ilmu semua makhluk Allah SWT itu seperti air laut tuh. Kalau burung yang minum di lautan, tuh yang ada di paruh burung itulah ilmu manusia. Sedangkan lautan itulah ilmu Allah Jalla Jalaluhu. Di surat Al-An'am Allah menyebutkan tentang keluasan ilmunya ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadzakkarun. Pengetahuan Rabbku, ilmu Rabbku itu meliputi segala sesuatu jamaah. Tubuh kita ini kita lihat, dokter tuh kalau mau lihat paru-paru itu ada yang di rongsen. Ada nanti yang sekarang lebih canggih lagi yang pakai CT scan mungkin. Ada yang canggih lagi, namanya bronkoskopi apa itulah yang alat ini dimasukkan. Karena manusia nggak bisa melihat ke dalam itu. Tadi kita katakan mendengar, melihat dan alim. Ini berkaitan sekali. Allah melihat dan dengan itu Allah mengetahui. Kita lanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu kita bicara dokter ya, mereka kalau ingin tahu isi perut manusia dia harus pakai alat macam-macam supaya tahu, dan itu pun tidak detail. Kadangkala harus dioperasi dibuka. Lakin Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Dimanapun tempatnya. Allah itu tahu dengan jumlah butiran pasir. Orang sekarang bangun rumah nih. Bangun rumah. Coba tanya itu. Jumlah pasir yang kau pakai buat bangun rumah. Ya 20 truk. Dikatakan 20 truk. 20 truk, oke. Jumlahnya berapa? Kata dia, siapa yang tahu dengan jumlahnya pasir? Siapa yang menghitung pasir? Kata dia.
Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dengan jumlah pasir itu. Kita bicara daun-daunan. Allah kalau bicara ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tahu dengan jumlah daun-daunan yang ada di muka bumi ini. Jamaah, tumbuhkan di hati kita beriman atau keimanan akan besarnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kemarin naik mobilnya anak pas lagi hujan. Anak lihat ada orang yang sedang kerja. Ada orang yang lagi mau jualan. Ada orang yang sedang berteduh di bawah atap toko ya. Kemudian anak lihat sungai. Ada orang yang lagi mancing. Anak subhanallah ya. Itu tuh Allah tahu dengan semuanya. Itu orang yang lagi mancing Allah tahu. Sejak jam berapa dia duduk. Jam berapa dia akan dapat ikan. Atau dia tidak akan dapat ikan. Kemudian ikan apa yang akan makan di kail dia. Kemudian tertangkap. Kemudian ikan itu akan lepas atau tidak. Kemudian ketika ikan itu tertangkap. Ikan itu akan dimasak menjadi apa. Dan siapa yang akan memakannya. Nanti tulang-tulangnya itu akan dibuang kemana. Oh nanti akan dimakan oleh semut. Berapa ekor semut yang akan memakannya. Sisa dari tulang itu nanti kemana. Apabila semut sudah memakan. Subhanallah. Oh Allah itu maha mengetahui jamaah. Subhanallah. Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Allah allamul ghuyub. Ini berkaitan dengan ilmu. Orang ketika menikah. Kadangkala dia merasa putus asa. Capek sama istrinya. Capek sama bininya. Allah mengatakan kepada para lelaki wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apakah Allah suruh ceraikan istrinya? Dalam kondisi suami nggak suka sama istrinya. Udah anak-anak udah bosan, udah capek, anak udah ngasih tahu berulang kali. Apakah Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalian sabar. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata di situ ada kebaikan yang banyak yang Allah bikin di sana. Maka kau harus sabar. Manusia tidak tahu. Makanya malaikat-malaikat Allah ketika Allah hendak menciptakan Adam, terjadi dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah memberitahu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Dengan ilmunya yang terbatas, mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Kata malaikat, ya Allah, kau akan ciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, makhluk yang akan merusak di dalamnya, yang akan mengucurkan darah di sananya, menumpahkan darah di muka bumi. Ini ilmu yang terbatas, karena orang hanya melihat, oh kayaknya ini orang nggak bener nih. Kita kadang lihat nih orang kayaknya nggak mungkin dapat hidayah. Bisa jadi dia dapat hidayah. Makanya malaikat ketika Nabi Adam tuh dikasih ilmu sama Allah, malaikat disuruh sujud dan malaikat pada sujud kepada Nabi Adam. Karena malaikat beriman pasti dalam ciptaan Allah ada hikmah. Allah tahu tuh. Ketika Nabi Adam dikasih tahu nama-nama benda. Lalu malaikat ditanya. Ambi'uni bi asma'i ha'ula. In kuntum sadiqin. Kasih tahu aku nama-nama benda-benda itu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ilmu malaikat itu terbatas. Lalu malaikat nggak ada yang bisa tahu. La ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami itu nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Artinya, kami nggak tahu. Ketika Adam tahu, di sini malaikat mengatakan ya, Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu maha tahu dengan yang gaib. Ketika Allah perintahkan
manusia untuk berjihad. Allah syariatkan berjihad. Coba dibaca. Firman Allah ini berkaitan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Baqarah. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 216. Padahal tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah. Nih, sesuatu yang kita benci, karena kita memang ilmu kita terbatas. Kita benci sesuatu. Kita nggak suka dengan suatu peristiwa, kejadian umpamanya. Padahal di situ ada kebaikan yang banyak. Kenapa kita membenci? Karena kita nggak punya ilmunya. Oleh karena itu serahkan ilmunya kepada Allah. Udahlah, Allah tahulah kenapa ini terjadi. Allah tahu pasti ada hikmahnya. Maka apapun kebencian kita terhadap satu peristiwa, coba kita husnudzon sama Allah. Karena Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Sehingga orang juga tidak sok dalam kehidupan dunia ini ya. Orang ini kalau kita bikin aturan-aturan yang dibuat oleh manusia selalu berubah. Kenapa? Karena mereka menentukan dengan ilmu mereka yang terbatas. Allah udah kasih aturan yang baku, yang enak. Kita bicara perjalanan negeri kita. Sistem pemerintahan di negeri kita. Pada zaman Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun. Nggak diganti beliau. Oh, kata mereka, oh berarti harus dibatasin nih. Batasin berapa? 2 kali masa jabatan. Kenapa? Karena ilmu mereka terbatas. Mereka bikin sesuai dengan ilmu mereka pada waktu itu. Ternyata dirubah sama mereka. Kemudian hukum-hukum yang terjadi di negeri kita mengalami revisi, perubahan ini macam-macam, tambahan, pengurangan, penghapusan. Kenapa? Karena ilmu manusia terbatas. Maka Allah ketika menurunkan Al-Quran Al-Karim, anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu alim. Kau nggak usah repot. Manusia seharusnya nggak repot, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran. Di situ ada aturan-aturan, penjelasan-penjelasan. Maka Indonesia sempat ribut ketika masalah undang-undang pornografi, undang-undang porno aksi, undang-undang yang mereka bikin yang menurut mereka ya barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhali. Silakan Ibu satu-satu dulu ya. Mungkin yang dari Sydney, Brisbane, atau mana tuh satu aja dulu Ibu. Aku mau tanya, boleh? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Mengenai nama As-Sami, itu di dalam Al-Quran seringkali dipasangkan dengan As-Sami dan Al-Basir. Lalu As-Sami dan Al-Alim. Jamil. Apakah ada penjelasan kenapa As-Sami ini yang satu dipasangkan dengan yang Al-Alim, yang satu lagi dengan Al-Basir? Iya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Berkaitan dengan dua nama ini, As-Sami Al-Basir ya. As-Sami digabungkan dengan Al-Basir. As-Sami digabungkan dengan Alim. Memang nama-nama Allah itu ketika berdiri sendiri dan ketika ada penggabungan itu memiliki makna yang lebih mendalam lagi. Ketika Allah mengatakan Sami'un Alim, ini biasanya berkaitan dengan ucapan, dengan doa. Karena orang ini berdoa, minta, maka ketika orang berdoa itu, maka harapan doanya didengar. Dan Allah tahu dengan apa yang diinginkan hambanya. Ketika berkaitan dengan As-Sami Al-Alim tadi, As-Sami'ul Basir, Allah ingin menjelaskan kepada hambanya kalau orang itu sedang berbuat, dia berucap atau beramal, sehingga ucapan dia itu didengar dan yang dia kerjakan itu Allah lihat.
Jadi ucapan dia didengar, dan ucapan dia itu didengar, dan amalan dia itu Allah melihatnya. Sehingga ketika digabungkan dua ayat ini akan menjadikan hamba semakin takut. Takut dalam berucap dan takut dalam bertindak. Ketika Sami Alim, Maha mendengar digabungkan dengan alim, biasanya kepada orang-orang yang sedang meminta, memohon ya. Bahwasanya ketika seperti doanya Nabi Ibrahim, ketika dia mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tidak mengatakan innaka antas samiul basir. Dia mengatakan innaka antas sami alim. Ya Allah, kau yang maha mendengar dan kau maha tahu kita ini ikhlas apa enggak dalam amalan ini. Kalau ada kekurangan dalam amalan ini, kau tahu dengan semua kondisi kita. Kau tahu dengan kelemahan kita ya Allah. Maka kita memohon. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Silakan yang Brisbane tuh. Kalau yang belum adalah dulu, yang mana duluan tuh? Belum ada saat ini. Jazakallah. Siti ya Kak Siti. Oke ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, belakangan ini beredar broadcast tentang Yajuj Majuj apa itu. Bisa dijelasin Ustaz siapa itu sebenarnya? Oh. Nah, Gimana? siapa Ya'juj wa Ma'juj? Iya, berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Allah menyebutkan ceritanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dibaca nanti di akhir surah Al-Kahfi. Ketika Allah menceritakan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain itu sampai ke satu tempat bertemu dengan orang-orang di sana. Masyarakat negeri itu mengadu kepada Dzulqarnain bahwasanya ada Ya'juj wa Ma'juj, ada sekelompok manusia yang kerjanya merusak di muka bumi. Jumlah mereka banyak. Mereka merusak semua, dia makan sama mereka, semua diambil sama mereka. Lalu terjadi negosiasi antara Dzulqarnain sama orang-orang di kampung sana yang dekat dengan Ya'juj wa Ma'juj. Di daerah timur ya disebutkan ya. Tunggu ana biar tidak salah. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Naam. Ketika Dzulqarnain sampai ke arah timur, kemudian dia melanjutkan perjalanan dan dia sampai di antara dua apa istilahnya? Ada dua gunung di sana yang di tempat Ya'juj wa Ma'juj situ yang nanti akhirnya dibikin pagar yang menutup dua gunung ini, dikasih timah, dikasih tembaga, dikasih besi, kemudian dibakar menjadi tameng yang membenteng, yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj untuk bisa ke kampung orang-orang itu. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Dan Rasul SAW mengatakan, dan Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ini, ketika Dzulqarnain mengatakan, Atuni zubar al-hadid, berikan kepadaku kumpulan besi-besi itu, kemudian dibakar, kemudian benteng itu terjadi, dan dikasih qitra, dikatakan besi yang meleleh atau timah yang meleleh, atau itu bisa menjadi seperti aspal, menjadi penutup benteng antara umat manusia dan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka dari manusia juga Ya'juj wa Ma'juj. Mereka dari manusia juga. Kemudian Allah mengatakan famasta'u ayyadharu. Itu Ya'juj wa Ma'juj tidak akan bisa untuk menaiki tembok itu. Gunung yang tinggi mereka tidak bisa menaiki, dan pagar yang dibikin atau benteng yang dibikin mereka tidak bisa menaiki. Wa mastata'u lahu naqba. Kata Allah, naik mereka tidak bisa, mereka juga tidak bisa melobanginya. Karena kita tahu ada orang bisa bikin terowongan dari bawah gunung. Besi juga mereka bisa bikin lubangin untuk mereka bisa menyeberang kepada umat manusia.
Qala hadza rahmatun min rabbi. Kata Dzulqarnain ketika menyelesaikan tugasnya, dia mengatakan ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi kalau datang janji dari Tuhan nanti sebelum kiamat, Allah akan hancurkan itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Dan Ya'juj wa Ma'juj tiap hari itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya mereka tiap hari itu melobangin. Dilobangin, mereka berusaha untuk melobangin. Ketika sudah hampir gelap, mereka istirahat. Udah, kita lanjutkan besok. Udah kelihatan nih, kita lanjutkan besok. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Besok paginya ternyata kembali seperti kemarin. Mereka lobangin lagi sampai hampir malam. Lalu mereka kembali keesokan harinya, ternyata hasil kerja mereka nihil, hilang kembali. Nanti sebelum kiamat mereka akan bisa melobang. Rasulullah SAW pernah mengatakan wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka buat orang-orang Arab dari kejahatan, dari keburukan yang telah mendekat. Futihat min saddi Ya'juj wa Ma'juj, dibuka dari dilobangi itu bisa seperti ini Nabi SAW menyebutkan. Udah terlobang itu. Jadi mereka terus berusaha, nanti sebelum kiamat mereka akan terbuka. Lalu terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu sudah selesai ya? Mereka sudah datang merusak. Ada yang mengatakan mereka adalah Tatar ya. Mereka ada yang datang orang-orang Mongolia yang pernah menyerang umat Islam, yang pernah menjatuhkan khilafah Abbasiyah pada waktu itu di Baghdad ya. Atau mereka belum keluar. Ini masih terjadi khilaf di antara mereka, tapi yang jelas kayaknya belum keluar nanti. Mereka akan datang nantinya. Bagaimana sekarang Ustaz dengan adanya satelit, adanya ini macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu bisa menyembunyikan apa yang manusia tidak bisa melihatnya. Kalau Allah berkehendak. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya seperti itu. Silakan Adlet ya. Adlet silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada titipan. Ya, ini ada titipan pertanyaan tentang masalah hukum tasbih. Apakah tasbih hanya berlaku untuk yang akan sholat di masjid saja atau untuk yang sholat di rumah juga? Seandainya tanpa sengaja kita bertasbih, apakah harus mengulang wudhu kita? Jazakallah. Nah, tasbih maksudnya? Iya. Tunggu, Anda mau tanya lagi tuh. Yang di Adelaide? Iya. Yang maksud tasbih adalah? Ini titipan pertanyaan. Ya ini. Kalau titipan biasanya tasbih, wallahu alam. Nabi SAW melarang tasbih ya. Tasbih itu yang Anda pahami adalah apa nih? Sismu. Syabbaka baina asabi'ihi. Ini artinya ini tasbih. Jadi di masjid kadang duduk sambil seperti ini ya. Itu ada larangan. Para ulama menyebutkan larangan itu disebabkan biasanya orang yang melakukan hal itu sedang lengah. Dia sedang menghayal mungkinnya. Ketika dalam kajian umpamanya seharusnya dia serius. Tapi kalau dia melakukan itu ya ada pertanda kayaknya dia tidak serius. Maka larangan itu kalau tadi dikatakan membatalkan wudhu, wallahu alam, anak baru tahu. Tidak membatalkan wudhu. Itu bukan termasuk pembatal wudhu. Tasbih, kalau ini maksud tasbih itu yang seperti ini. Tapi wallahu alam kalau mungkin ada makna lain yang ditanyakan nanti perlu disampaikan ke anak. Karena memahami soal itu penting sekali supaya tidak salah jawab. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Silakan Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berdoa memohon kepada Allah, misalkan kita memohon atau meminta sesuatu A, akan tetapi
sadari kita mengucapkan sesuatu yang lain, atau B, apakah Allah mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita ucapkan, atau mengabulkan apa yang kita maksudkan? Mungkin itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fika. Ini berkaitan dengan seorang yang berdoa. Dalam doanya dia meminta A, tapi yang terucap di lisannya adalah B. Mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan tentang orang yang niat sholat, kadang-kala dia mengucapkan sholatnya duhur, padahal dalam hatinya dia mau sholat asar. Memang waktunya sholat asar. Yang menjadi standar adalah yang dalam hati. Itu kalau urusan niat. Adapun urusan doa, Rasulullah SAW mengatakan, La yakbalullah du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Jadi kalau ada orang berdoa dalam kondisi lengah, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Terus bagaimana dengan orang dia yang ucapannya beda dengan isi hatinya? Mana yang dikabulkan? Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau kita memahami, Rasulullah SAW itu melarang orang ngantuk sholat. Orang ngantuk dilarang sholat. Karena takut dia itu niat berdoa untuk kebaikan dirinya, tapi gara-gara ngantuk, akhirnya yang keluar dari lisannya itu doa keburukan buat dirinya. Dan ketika itu ada yang mengaminkan nantinya, itu berbahaya untuk dirinya. Maka wallahu a'lam bishawab tadi, kalau dilihat dari hadis yang Nabi SAW melarang orang sholat dalam kondisi ngantuk, dia suruh istirahat kalau ngantuk, agar yang dia ucapkan itu tidak salah dalam sholatnya. Dalam doanya, tidak dia meminta kebaikan yang keluar keburukan buat dirinya. Maka itu berbahaya. Jadi Nabi menyuruh untuk istirahat, untuk duduk, untuk tidak berdoa dia. Ya udah tidur dulu lah, nanti ketika kau udah seger, udah fresh kembali, kau berdoa. Berarti bisa jadi yang dikabulkan itu yang diucapkan oleh lisannya. Bisa jadi. Berdasarkan hadis yang tadi Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah kita dan keluarga kita yang lain akan memberi syafaat kelak di akhirat seandainya salah satu keluarga kita ada di surga dan ada yang di neraka? Iya. Berkaitan dengan syafaat nanti pada hari kiamat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menafikan syafaat di beberapa tempat. Wala tanfa'um syafa'atu syafi'in. Tidak berguna syafaat orang yang memberikan syafaat buat mereka. Tapi ada syafaat yang diterima. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah di ayat kursi, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Wala yashfa'una illa liman irtawa. Dan orang-orang tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali buat orang yang Allah ridhain. Jadi syafaat pada hari kiamat, keluarga bisakah memberikan syafaat kepada keluarganya? Bapak kepada anaknya, kakak kepada adiknya, bisa pada hari kiamat itu. Tapi dengan catatan dua syarat. Ridha Allah dan izin darinya. Allah meridhain orang yang hendak diberikan syafaat dan Allah memberikan izin kepada orang itu untuk memberikan syafaat. Artinya bahkan teman pun bisa memberikan syafaat. Nanti pada hari kiamat di kisah Sa'id bin Jubair ketika menceritakan nanti ada orang-orang yang bertanya kepada dia, Allah mana teman-temanku dulu yang biasa bersama aku? Ternyata dia di neraka. Karena amal kebajikannya lebih dikit daripada amal keburukannya. Lalu mereka memberikan syafaat. Dan kemudian anak yang mati sebelum balik itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ketika anak-anak kecil disuruh masuk surga di pintu surga, mereka mengatakan, enggak, kata mereka, enggak. Hatta ya'tiya abaun, sampai orang tua kita datang, kami baru mau masuk surga. Itu syafaat anak buat orang tuanya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan nanti semua akan memberikan syafaat ya. Orang-orang yang soleh akan memberikan, para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, kemudian para waliullah memberikan syafaat, orang-orang shodiqin, syuhada akan memberikan syafaat. Tapi catatannya dua tadi, syaratnya
Yaitu izin dari Allah dan ridha Allah untuk orang yang diberikan syafaat. Dan Allah tidak meridhoin kecuali orang yang bertauhid kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yang disekap ini begini Ustaz, ini pertanyaannya beredar di Australia bahwa coklat itu merek coklat terkenal pewarnanya dari bahan serangga kecil. Apakah halal untuk dikonsumsi? Terus yang kedua, apakah lebah yang untuk dibuat obat Cina bisa dikonsumsi Ustaz? Masya Allah. Iya, berkaitan dengan serangga memang ya. Kembali kepada hukum serangga. Terjadi khilaf di antara para ulama. Umpamanya yang ada hadisnya itu adalah belalang. Belalang itu ada hadisnya bahwasanya itu haram. Ada sebagian memasukkan ke sana juga serangga-serangga yang lain. Seperti di Indonesia itu ada laron ya. Apakah laron itu halal dimakan? Itu tidak khilaf di antara para ulama. Memang kalau Anda lihat hukum asalnya itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asalnya itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan hal itu ya. Seperti lebah, bukan lebah yang Anda tahu tuh ada semut Cina. Iya, semut Cina tuh. Yang katanya dimasukin ke kapsul 3 biji kemudian dimakan ya. Wallahu a'lam, karena ana pernah mengikuti diskusi para ustadz di grup ustadz-ustadz ya tentang seperti lebah dan semut Cina ini. Memang ana belum dapat dalil yang kuat untuk mengharamkan hal itu. Hadza wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Boleh nyambung ya Ustadz ya? Boleh. Tadi menyambungnya pertanyaan yang Gog and Magog ya, Yajuj wa Majuj itu, tadi ada teman yang mau nanya, apakah mereka itu Muslim? Enggak, mereka bukan Muslim, mereka itu perusak. Enggak, mereka dari Yajuj wa Majuj, Rasul SAW menceritakan bahwasanya mereka itu penghuni neraka nantinya. Bahkan Yajuj wa Majuj itu nanti ketika pada hari kiamat mereka datang. Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi pada waktu itu membawa umat Islam untuk tidak melawan mereka. Karena mereka tidak bisa dilawan. Dengan kekuatan dan jumlah mereka. Akhirnya mereka bertahan di sebuah gunung. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini merasa sudah menang dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka akhirnya melempar panah mereka ke langit. Dilempar ke langit sama mereka. Lalu panah itu balik dari langit dengan darah. Bayangkan. Mereka mengatakan kami sudah menghabisi penduduk bumi. Mari kita mengalahkan penduduk langit. Dan ternyata Allah kasih ujian panahnya itu. Ada darahnya, ada warna merah di panahnya. Seakan-akan mereka telah mengalahkan penghuni langit. Nah, akhirnya Allah berikan penyakit kepada mereka. Mati semuanya. Mereka itu. Lalu ketika mereka mati semua bangkai mereka itu di mana-mana. Di mana-mana. Kota itu penuh dengan bangkai-bangkai mereka. Setelah itu Allah kirim burung yang besar-besar ya. Yang membawa bangkai-bangkai mereka membesarkan. Dan binatang-binatang itu jadi gemuk-gemuk ya. Yang ada pada waktu itu tanaman jadi subur ya dengan bangkai mereka. Jadi mereka bukan muslim. La. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Satu pertanyaan lagi. Terakhir. Apakah hadisnya menyebutkan Yajuj Majuj itu berasal dari golongan kaum bermata sipit? Ini yang beredar sekarang begitu, Ustaz. Takutnya disalahgunakan. Sebagian bilang kaum Cina, sebagian bilang kaum Turk. Benar yang mana, Ustaz? Betul. Jadi memang sifat-sifat itu Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sifatnya mereka itu wajah mereka itu bulat ya. Sipit. Betul kalau itu disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ini kan akhirnya mencocokkan. Dicocokin nih. Oh, kayaknya cocok, kayaknya mereka nih. Ya. Enggak. Soalnya kisah cerita mereka itu yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti tidak akan masuk Islam. Kalau kita bicara orang-orang Cina sebagian masuk Islam, bahkan Islam di Cina pun tersebar ya. Di Turk juga seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya dalam urusan mencocokkan hadis ini, hadisnya sahih. Tapi kalau menurunkan hadis ini kepada
Oh kayaknya fulan nih, ketemu fulan, dilihat kayaknya sesuai dengan kriteria. Oh ini Ya'juj Ma'juj gitu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, kita tidak. Ya ada ulama yang mengatakan kalau itu adalah orang-orang Mongol. Ya, tadi yang Anda sebutkan bahwasanya mereka sudah selesai Ya'juj Ma'juj. Kayaknya belum selesai mereka. Dan mereka belum keluar. Mereka akan keluar nanti. Ustadz gimana semua bumi ini sudah bisa diperiksa oleh satelit, ya udah dilihat semua, nggak ada tuh, nggak ada bagian-bagian bumi yang masih misteri. Ada bagian-bagian bumi yang masih misteri dan mereka tidak tahu. Orang masih belum bisa nyebrang tuh katanya ke mana, ke Alaska, ke Kutub Utara, macam-macam, ada banyak. Manusia itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit sekali. Baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa. Nah, Boleh satu lagi Ustaz? Satu. Please. Satu lagi Ustaz. Tapi di luar tema please. oh, Boleh ya Ustaz? Tafadhal. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan di luar tema. Ada hamba Allah termasuk saya bertanya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Hawa itu dijadikan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Nah pertanyaannya dari hamba Allah itu, dia mencari di Al-Quran itu tidak pernah ada. Kami ingin menanyakan kebenaran dari hadis itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya. Kalau berkaitan dengan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ya, kalau kita membaca awal surat An-Nisa. Awal surat An-Nisa Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa satu jiwa ini? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah ciptakan dari satu jiwa ini pasangannya. Siapa? Hawa. Maka dikatakan Adam itu diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari Adam. Itu jelas ayatnya. Minha zawjaha. Adapun penjelasannya itu dalam hadis. Ketika Rasul SAW mengatakan khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu hadis Nabi dan sahih hadis itu. Jadi kalau yang ada dalam Al-Quran Karim itu adalah Hawa diciptakan dari Adam. Bukan dari tanah, tapi dari Adam. Adam dari tanah, Hawa dari Adam. Dan anak manusia diciptakan dari Adam dan Hawa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan manusia diciptakan dari tulang rusuk itu maksudnya bukan tulang rusuk beneran. Maksudnya itu adalah kiasan bahwasanya manusia perempuan tuh bengkok. Jadi bukan dia diciptakan dari tulang rusuk, sebenarnya enggak. Tapi itu kiasan kalau dia itu adalah bengkok. Padahal enggak. Yang sahih berdasarkan ayat itu Allah menciptakan Hawa dari Adam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa Ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.